Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين معاشر الأساتذة والأستاذات, para asatidzah dan ustadzat SDIT Gema Insani Insan Mandiri. Masya Allah, harus sering-sering kesini nih biar hafal namanya. Yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita di siang hari menjelang sore ini kenikmatan agung. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat istiqamah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, masih bisa mendulang amal saleh, memperbanyak pahala sebagai bentuk persiapan menghadapi hari kiamat di sebuah persidangan. Di dalam hari tersebut yang kita sangat membutuhkan amal saleh ini setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka besar harapan kita duduk-duduknya kita di tempat yang diberkahi ini Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral asatidzah wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah, di siang hari ini insyaallah sanwasil kita akan meneruskan pelajaran atau pembacaan risalah yang merupakan pelajaran berharga bagi kita semua selaku mudarris dan mudarrisah, yang mana ma'asyiral muslimin banyak kitab-kitab para ulama yang membahas tentang perkara yang sangat bermanfaat bagi para guru, para pengajar laki-laki maupun perempuan. Dan di antara kitab yang kita pilih sebagai panduan pelajaran kita di siang hari ini adalah kitab Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah yang beliau berikan judul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, peringatan atau nasihat bagi pendengar dan pembicara seputar adab-adab orang yang belajar dan orang-orang yang mengajar. Yang mana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab merupakan sesuatu yang sangat tinggi yang harus kita berikan perhatian khusus. Di samping kita sibuk memberikan faidah kepada para santri, kita sibuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada para santri setiap harinya, maka sangat baik kalau kita sebagai guru, pendidik, pengajar untuk senantiasa mengupgrade, meningkatkan kualitas kita. Karena faktanya ternyata yang terbaik di antara kita bukan sekedar tingginya prestasi akademik yang kita dapatkan di sekolah-sekolah kita terdahulu. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling banyak hafalannya, yang paling tinggi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita bukan yang paling memiliki kenikmatan-kenikmatan dunia paling banyak. Ternyata yang paling baik di antara kita adalah yang paling bertakwa dan paling berakhlak. Oleh karenanya ma'asyiral muallimin wal muallimat, sungguh sangatlah jelas bagi kita ayat-ayat Al-Quran yang memberikan nasihat kepada kita dan hadis-hadis nabawiyah yang menyampaikan nasihat kepada kita bahwa sebaik-baik kita adalah yang paling bertakwa dan paling memiliki akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan di antara makna atau di antara hal yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah akhlak mulia. Bahkan belum dikatakan
berakhlak ketika seseorang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Ya, demikian yang disampaikan oleh para ulama. Jamaah sekalian, Nabi SAW juga pernah bersabda seputar motivasi agar kita bisa berakhlak mulia, bahwa khairukum atau fima ma'na, sebaik-baik kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya, paling bagus perangainya. Dan Nabi SAW diberikan rekomendasi pujian-pujian yang sangat banyak oleh Rabbuna Azza wa Jal, bukan karena marga Arabnya, bukan karena bentuk fisiknya, akan tetapi Nabi SAW di antara yang Allah Subhanahu wa taala puji pada diri beliau adalah akhlaknya, adabnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai akhlak yang mulia. Dan ma'asyiral muslimin, Nabi SAW kita jadikan sebagai patokan dalam kehidupan kita. Barang siapa yang ingin berbicara dan ingin mengetahui apakah pembicaraannya sesuai dengan tolak ukur akhlak mulia atau belum, maka hendaknya menimbang-nimbang dengan pembicaraannya Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang ingin berbuat atau bersikap dan ingin mengetahui apakah sikapnya sesuai dengan akhlak mulia, maka hendaknya dia menimbangnya, yang menjadikan tolak ukur dari perbuatan dan sikapnya Rasulullah SAW. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa Rasul kita adalah al-mizanul akbar, timbangan terbaik, patokan terbaik dalam segala hal, termasuk dalam berakhlak yang mulia. Maka mudah-mudahan pembahasan yang kita kaji, ma'asyiral muslimin, meskipun hanya sedikit namun bermanfaat untuk kita dan bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Masih senantiasa tertancap dalam relung hati kita nasihat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau mengatakan, laisal ilmu ma hufidh. Ilmu itu bukan ditinjau dari hafalan. Ya, apalah arti banyaknya hafalan, ma'asyiral muslimin, dan banyak yang sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis beserta sanad-sanad periwayatannya, akan tetapi tidak merubah kepada akhlaknya secuil pun. Bukan itu tolak ukur keberhasilan dalam belajar. Ilmu itu bukan sekedar dihafal. Al-ilmu ma nafa', melainkan ilmu itu adalah yang paling bermanfaat. Yang kita pelajari mungkin hanya satu hadis, tapi satu hadis itu membuat iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, kesolehan kita bertambah. Maka itu jauh lebih bermanfaat daripada ayat-ayat Quran berjuz-juz yang kita hafal, hadis-hadis ribuan yang sudah kita hafal, tapi tidak merubah akhlak kita sama sekali. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya perangai seorang guru yang pertama, yaitu dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal 'alan, hendaknya seorang guru senantiasa merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendirian maupun di khalayak ramai. Kita langsung beranjak kepada adab yang kedua, perangai yang kedua, yaitu an yasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf. Hendaknya kita menjaga ilmu sebagaimana para ulama terdahulu mereka pun menjaga ilmu. ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. Beliau mengatakan, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita menjadikan ilmu sesuai dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada seorang hamba. Menjadikan orang yang berilmu itu memiliki izzah, kegagahan, kewibawaan, wasyaraf, dan kemuliaan. Artinya, ma'asyiral muslimin, di sini beliau mengajak kita
yang telah Allah Subhanahu wa taala lebih dulu berikan ilmu daripada santri-santri kita, hendaknya dengan memiliki ilmu membuat kita semakin mulia, gagah dan berwibawa. Jangan sampai kita merendahkan ilmu ini dan menjadi orang yang lebih rendah daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Di sini beliau mempermisalkan jamaah sekalian. Ya, beliau mempermisalkan di antara contoh menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang rendah adalah orang yang memiliki ilmu namun dia datang kepada orang-orang yang kesibukannya, prioritas utamanya adalah kenikmatan dunia. Dan di antara bentuk merendahkan ilmu juga menurut versi beliau di sini adalah seseorang yang memiliki ilmu namun dia mengajarkan dengan cara dia mendatangi orang yang ingin belajar kepadanya. Seharusnya terbalik. Justru dialah yang berdiam, menyediakan apa yang akan dia ajarkan kepada orang lain, dan orang yang membutuhkannya lah yang mendatanginya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran beliau. Kalau kita ilustrasikan dengan fakta-fakta yang ada di zaman sekarang, dan fakta tersebut merupakan bentuk menghinakan ilmu, adalah para asatidzah, para ustadzat, para guru harus berkali-kali, seringkali harus mengalah kepada wali santri, mengalah kepada para santri. Yang kita sudah capek-capek membuat sebuah strategi cara mengajar yang insya Allah sesuai dengan Quran dan Sunnah, tiba-tiba lagi-lagi mendapatkan kritikan demi kritikan yang mereka menimbangnya dengan metode pengajaran ala-ala barat misalnya. Misalkan ada salah satu wali santri yang memberikan kritik, kalau bisa santri atau siswa jangan langsung disampaikan A, B, dan C, karena itu kurang tepat menurut kami, ditakutkan nantinya mereka begini dan begini. Ma'asyiral muslimin, bukankah seharusnya ilmu yang kita pelajari membuat kita menjadi gagah dalam artian bukan menyombongkan diri. Seharusnya kita dimuliakan dengan cara didengar semua perkataan-perkataan kita, dilakukan semua himbauan-himbauan kita. Contoh lain misalkan jamaah sekalian, kita mungkin pernah melihat di sosial media, metode pendidikan ala-ala barat itu melarang kita untuk mengatakan jangan kepada siswa. Ya, cara melarang sesuatu, jangan mengatakan jangan. Terus kalau siswa misalkan duduk di meja, kita bilang apa coba? Bilang apa kita? Duduklah di kursi. Kadang-kadang menurut sebagian siswa itu bukan perintah, itu hanya saran. Duduklah di kursi. Enggak deh, di sini aja. Tapi kalau kita mengatakan jangan duduk di meja, itu enggak baik, enggak sesuai dengan perangai seorang siswa, enggak sesuai dengan perangai orang yang katanya rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduklah di kursi, itu sangat tepat. Maka disimpulkan di sini jamaah sekalian, maksud daripada perkataan beliau ini, kita belajar ilmu tujuannya agar kita mulia dan punya izzah, kewibawaan. Maka jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk memberikan arahan, selama arahan yang kita sampaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Jangan ragu-ragu untuk memberikan faidah kepada para siswa-siswa kita, selama apa-apa yang kita sampaikan tidak menyimpang dari koridor syar'i. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau juga menasihati di antara contoh menghinakan ilmu adalah orang yang berilmu mendatangi tempat orang yang ingin belajar, terutama abna'ud dunya, anak-anak dunia. Ya, kebiasaan ulama terdahulu jamaah sekalian, itu mereka yang datang ke tempat-tempat para ulama menimba ilmu, siapapun mereka, bahkan anak-anaknya khalifah sekalipun, atau anak-anaknya raja sekalipun, atau khalifah sekalipun, ketika ingin meminta fatwa dari para ulama, mereka datang ke ulama tersebut, tidak mengundangnya untuk datang ke istana-istananya kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Berarti seharusnya mampir ke rumah Quran Al-Mukhlisin dijemput ya. Tidak, bukan itu, afwan ya, bercanda. Bukan itu. Ya, karena ada orang-orang yang menjadikan para ustadz, para ustadzah seakan-akan profesi yang begitu hina. Ustadznya berkali-kali diatur, ustadzahnya berkali-kali diatur.
bahkan strategi yang sudah dipersiapkan di rumah, bahkan mungkin kalau tidak berlebihan sudah begadang-begadang menyiapkan silabus atau RPP, tiba-tiba mentah begitu saja hanya karena ada saran salah satu wali santri yang kadang-kadang sarannya itu bersumberkan dari hawa nafsu, bukan bersumberkan dari ilmu. Bukan berarti kita diajarkan untuk menolak saran semua wali santri, tidak jemaah sekalian, melainkan kita hendaknya menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari sebagai sesuatu yang mulia. Seharusnya masyarakat awam mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti kemauan masyarakat awam. Dalam bab yang lain, contoh misalkan di masjid, Ustadz nanti jangan panjang-panjang bacanya, jamaah soalnya kan ada yang punya urusan, ada yang lagi sibuk. Pak, saya juga punya urusan, sama. Ya, kita diatur, udah murojaah berapa halaman, sampai di sana Ustadz kalau bisa ngimamin taraweh nanti jam 8 selesai. Kita bingung cuma persiapan misalkan 2 lembar yang seharusnya ini habis dalam waktu paling cepat. Kalau pakai bacaan, apa istilah bacaan yang cepat Ustadz? Hadr ya, pakai hadr 45 menit, disuruh setengah jam selesai, sudah sama kultum. Wah, bingung sudah. Padahal faktanya ketika kita menuruti permintaan mereka, sholat start tarawih cuma setengah jam, yang katanya mereka ada urusan, makanya jangan lama-lama sholatnya. Ketika pulang ke rumah selesai tarawih, mereka nonton TV. Ya, mereka ada yang ngobrol, mereka ada yang jalan-jalan, beli makan dan seterusnya, yang tidak terlalu urgent menurut kami. Oleh karena itu hendaknya ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muallimin wal muallimat, kita jadikan ilmu yang kita miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki izzah, kewibawaan, memiliki kemuliaan, dan jangan merendahkannya, karena merendahkan ilmu termasuk bentuk tidak menjaga ilmu, tidak sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh para ulama, yang mereka ketika dianugerahkan ilmu oleh Allah Azza wa Jal, mereka menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Unik ma'asyarul muslimin, ada sebuah kisah atau salah satu riwayat dari cerita seputar kewibawaan para ulama terdahulu, yang mana ketika ulama tersebut sedang memberikan fatwa kepada murid-muridnya dan kepada masyarakat umum, yang masyarakat saat itu mengantri untuk menimba ilmu dari ulama tersebut. Tiba-tiba datang khalifah, yang kami lupa khalifahnya siapa saat itu. Datang pemimpin atau penguasa ingin minta fatwa juga, tapi tidak mau antri. Yang lain antri, hanya khalifah ini, penguasa ini datang langsung ke ulama tersebut. Apa respon ulama itu? Ulama itu langsung membelakanginya, tidak merespon permintaannya, tidak merespon pertanyaan-pertanyaan darinya, memerintahkan khalifah untuk ikut ngantri. Segitu wibawanya, ya segitu besar wibawanya orang-orang terdahulu ma'asyarul muslimin. Meskipun memang karena di zaman itu benar-benar para khalifah memuliakan ulama, memuliakan para ahli ilmu. Adapun zaman sekarang tentu kita ada baiknya melihat kepada maslahat dan madarat yang ada. Jangan juga sok-sokan ada Pak Presiden datang kita belakangi, nanti kita yang dihujat yang ada. Nah, ada baiknya kita melihat dari maslahat yang ada. Kalau saat yang tepat untuk kita kedepankan. Kalau ternyata tidak terlalu mendesak, maka hukum asalnya dia mengantri. Dan yang permisalan atau ilustrasi yang lainnya, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah juga mengatakan, jamaah sekalian, hawanun bil ilmi an yahmilahul alimu ila baitil muta'allimi. Di antara bentuk menghinakan ilmu adalah seorang muallim, seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, dia mendatangi rumah orang yang belajar kepadanya. Ya, kalau sekarang kita ngajar privat, datang ke rumah orang yang belajar. Menurut Al-Imam Az-Zuhri, ini bentuk menghinakan ilmu di zaman beliau. Kadang-kadang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu hampir kurang bijaksana dalam membaca riwayat-riwayat yang berkenaan dengan respon para ulama terdahulu dan langsung mempraktekannya di zaman sekarang. Padahal respon-respon ulama terdahulu sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu.
Menurut kebiasaan Al-Imam Az-Zuhri dan teman-temannya saat itu, yang namanya belajar adalah orang yang belajar benar-benar mendatangi tempat orang yang ingin diminta ilmunya, bukan yang memiliki ilmu diundang untuk datang. Adat, uruf, kebiasaan mereka seperti itu. Dan menurut mereka, ketika ada orang yang berani memerintahkan atau minta kepada orang yang berilmu untuk datang ke rumahnya, ini termasuk bentuk menghina karena ilmu. Nah, adapun di zaman sekarang, tentu ma'asyiral muslimin, ya kaidah dari para ulama bahwa masing-masing keadaan ada hukum-hukum tersendiri. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum berlangsung sesuai dengan illahnya masing-masing. Dan ilmu agama ini berlaku untuk sepanjang zaman. Ketika di zaman sekarang, karena orang yang memiliki ilmu, pengajarnya nggak punya tempat khusus, nggak punya tempat pribadi. Kalau di rumahnya nggak memungkinkan untuk menampung orang banyak, maka bukan termasuk menghina karena ilmu ketika dia harus datang ke tempat orang yang ingin belajar kepadanya. Ya, tinggal dikondisikan bagaimana keadaan masing-masing. Contoh lain jemaah sekalian, menyimpang dari materi sedikit. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat witir adalah seburuk-buruk manusia di zaman beliau. Ketika diketahui ada salah seorang muslim yang meninggalkan sholat witir, beliau mengatakan dia seburuk-buruk manusia. Kalau sudah dicap sebagai seburuk-buruk manusia, maka resikonya, konsekuensinya diantaranya adalah tidak diambil periwayatannya, kemudian tidak dianggap ilmu yang dia sampaikan karena dia seburuk-buruk manusia. Kalau kita lihat zaman sekarang, berapa orang yang meninggalkan sholat witir? Ya, mungkin kita semua tersindir akhirnya. Tapi ternyata memang masing-masing dengan hukum sesuai perkembangan zamannya. Nah, di zaman Imam Ahmad tentu keistiqomahan masih sangat kental dan kuat. Begitupun pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud, tidaklah ada yang tertinggal sholat jamaah di antara kita melainkan siapa? Munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada yang tertinggal sholat jamaah di antara kita, kata Abdullah ibnu Mas'ud, melainkan hanya orang munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Zaman sekarang berapa orang yang terlambat? Bahkan kita pun berkali-kali terlambat. Apakah kita munafik? Maka di sini jemaah sekalian, kita sesuaikan masing-masing hukum dengan perkembangan zamannya. Namun pernyataan-pernyataan seperti ini kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Oh, ternyata seorang alim yang menghinakan dirinya di hadapan orang yang belajar termasuk bentuk menghinakan ilmu, bukan termasuk memuliakan ilmu. Dan ini dijauhi oleh para ulama dan hendaknya kita jauhi. Kemudian yang ketiga, kita langsung saja jamaah sekalian, di antara akhlak atau perangai seorang muallim atau guru yang selanjutnya adalah an yatakhallaqa bizzuhdi fid dunya. Yang ketiga, seorang pengajar harus berakhlak atau memiliki akhlak zuhud terhadap dunia. Wattaqalluli minha biqadaril imkan, dan mempersedikit kenikmatan dunia semaksimal mungkin. Mempersedikit kenikmatan dunia semaksimal mungkin. Memiliki akhlak zuhud terhadap dunia dan mempersedikit kenikmatan dunia sebisa mungkin. Tapi kata beliau, alladzi la yadurru bi nafsihi au bi 'iyalihi, ya, yang tidak menimbulkan bahaya atau madarat bagi dirinya dan keluarganya. Ya, jadi beliau tidak berhenti sampai di harus menyedikitkan kenikmatan dunia sebisa mungkin. Beliau katakan, tambahkan keterangan, yang tidak menimbulkan bahaya madarat bagi dirinya dan keluarganya. Ya, karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang mempersedikit kenikmatan dunia, ya, padahal dia memiliki kebutuhan yang sangat banyak, tanggungan yang banyak, maka ini termasuk perbuatan membahayakan diri sendiri dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ustadz dan ustadzah,
Seorang alim harus memiliki perangai zuhud terhadap dunia. Man ya'rif minkum makna zuhud? Man yu'arrif lana makna zuhud? Kaya Ustaz Egi, hafidhakallah, Allah yahfazuk, Masya Allah alaik. Ish zuhud? Apa itu zuhud? Wah, antum gak zuhud ini. Harusnya jangan naik motor, antum jalan kaki kayak para ulama. Jangan pakai handphone, surat menyurat kayak para ulama. Ah, gimana? Yashtari oh ya bi'a. Ya, barakallahu fiik. Jadi zuhud itu meninggalkan apa? Sesuatu yang la yanfa' atau ma yadur, ma yanfa' fil akhirah. Masya Allah. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waro' kan ada istilah para ulama punya sifat waro', meninggalkan sesuatu yang berbahaya, yadur, berbahaya di akhirat. Dan ternyata sifat zuhud lebih tinggi daripada wara'. Karena zuhud itu meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat untuk di hari kiamat kelak. Seperti kita ambil contoh kehidupan Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Al-Hafidh An-Nawawi dalam sebuah biografinya disebutkan bahwa beliau tidak mau makan buah, dengan alasan kalau makan buah beliau akan merasakan tubuhnya enak dan takut santai. Kayak antum banget lah, Masya Allah. Masya Allah. Beliau gak mau makan buah. Bukan berarti mengharamkan, tidak. Kenapa? Karena setelah makan buah beliau merasa enak dan santai. Karena Imam Al-Hafidh An-Nawawi harus mengisi sekitar 12 majelis dalam sehari. Nah, beliau meninggalkan buah-buahan bukan karena mengharamkan, bukan karena gak doyan buah, tapi beliau ingin tetap fokus bisa memberikan faidah kepada umat. Dan beliau nggak pernah menyangka kalau kitab Riyadhus Shalihinnya sampai ke Tanjung Priok. Beliau nggak pernah menyangka Al-Arba'innya sampai ke kita, bahkan kita hafal. Ya, karena keikhlasan beliau dalam mentaklif, dalam berkarya, dalam memberikan faidah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebarkan keilmuan yang beliau karya dalam kitabnya ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Kalau tidak berlebihan, seluruh dunia kenal dengan Al-Hafidh An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ustadz-ustadzah sekalian, ya, hendaknya kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia. Dan jangan definisikan makna zuhud itu harus miskin, tidak. Uniknya Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, meskipun beliau kaya raya, menjadi donatur bagi para santri dan para masyayikh di zamannya, yang beliau rajin bersedekah, berinfak kepada, mungkin kita katakan, seluruh penjuru negeri. Dan beliau pun juga berinfak dengan ilmunya, Masya Allah. Tapi para ulama menuliskan biografi tentang Al-Imam ibn al-Mubarak, beliau adalah zahid, orang yang kaya raya tapi zuhud. Menunjukkan bahwasanya zuhud itu nggak mesti miskin, jemaah. Karena makna zuhud adalah meninggalkan apa tadi? Yang tidak bermanfaat di hari kiamat. Ketika seseorang memiliki harta miliaran tapi bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, dan begitulah yang Nabi SAW perintahkan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, agar jangan sampai meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin. Karena kalau miskin dia akan minta-minta dan mengemis kepada manusia. Ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah di Mekah di momen haji perpisahan, dan memang kebiasaan orang-orang soleh terdahulu ketika sakit sudah mulai semakin parah, mereka berfirasat ini merupakan sakit yang menghantarkan kepada wafatnya atau kematiannya. Maka wajar kalau mereka menulis wasiat, ya, dan mewasiati banyak hal kepada orang-orang yang akan dia tinggalkan, termasuk Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit parah, yang padahal ternyata setelah itu beliau sembuh, bahkan umurnya panjang, ya, menyaksikan kekhilafahan yang selanjutnya. Sa'ad ibn Abi Waqqas sakit parah,
dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah dengan semua hartanya sampai habis. Ya, karena beliau merasa sakit ini yang akan menghantarkan beliau kepada kematian. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak membolehkan apa yang sangat inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fima ma'na syara ma'na innaka intadhara ailataka aghniya khairun min antadharahum fuqara yatakaffafuna an-nas." Wahai Sa'ad, kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, sehingga mereka mengemis kepada manusia. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tidak dilarang oleh Nabi memiliki harta banyak, dan bahkan dilarang untuk bersedekah dengan semua hartanya. Lebih baik sedekahkan sebagiannya. Lalu Sa'ad minta izin, kalau begitu setengahnya. Nabi tidak mengizinkan, tidak. Kalau begitu ats-tsuluts, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Ya, sepertiga boleh, silahkan, tapi sepertiga itu kebanyakan. Lihat coba, ketika ada orang memiliki harta 100 juta, dia sedekah dengan 90 juta, ya, dia berwasiat sedekahkan 90 juta, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membolehkan hanya sepertiga, ya berarti 30 juta sekian, sepertiganya saja, menunjukkan bahwasanya kita tidak dilarang untuk kaya selama kekayaan kita itu bermanfaat untuk kita dan orang lain. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Masya Allah. Al-Imam Abdullah bin Mubarak pun demikian. Beliau tidak memiskinkan dirinya karena beliau tahu hartanya sangat bermanfaat. Jadi makna zuhud yang dianjurkan oleh para ulama, termasuk muallif kitab Tadhkiratus Sami' ini, hendaknya kita memiliki akhlak zuhud di dunia adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat kelak. Silahkan memiliki kendaraan dengan merek apapun, silahkan memiliki uang dengan senominal apapun, selama memang kita gunakan itu semua untuk kebaikan. Gunakan semua yang kita punya untuk kebaikan dalam rangka meringankan hisab kita untuk di hari kiamat kelak. Karena semua nikmat yang kita miliki, sedikit mau apalagi banyaknya, akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian, ya, kemudian sungguh benar-benar kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat tentang kenikmatan. Di sini beliau juga menyarankan at-taqallul, kalau bisa mempersedikit. Karena memang ma'asyiral muslimin, kita itu pengajar adalah orang-orang yang meneruskan dakwahnya para nabi, termasuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat mengurangi kewibawaan kita sebagai orang yang berilmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain meremehkan dan menjadikan ilmu kita tidak ada unsur izzahnya sama sekali. Dengan cara apa? Di antara bentuk sesuatu yang dapat melemahkan kewibawaan kita dengan mengoleksi dan memperbanyak kenikmatan-kenikmatan dunia yang padahal tidak ada kebutuhannya sama sekali. Ya, banyak para asatidzah yang mereka kaya raya dan mereka gunakan hartanya untuk kebaikan. Tapi tidak sedikit pula orang-orang yang dijadikan panutan namun lebih kaya dari jamaahnya. Ya, karena memang dia mengambil kehidupan dari dakwahnya. Bukan dilarang jamaah sekalian dan tidak sampai derajat haram. Namun ada baiknya ketika memang tidak bermanfaat, ya kita tinggalkan. Ya, misalkan ada seorang ustadz atau ustadzah atau guru, ya ikut-ikutan sebagaimana kebiasaan orang-orang awam, misalkan ya investasi ini, investasi itu, yang padahal tidak ada manfaatnya, hanya untuk mengayakkan dirinya sendiri. Namun masing-masing kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Ketika kita memperbanyak kenikmatan dunia, tujuannya untuk memudahkan dakwah agar kita bisa diterima di masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat itu mau mendengar dakwah kita dengan cara kita berikan sedikit kenikmatan dunia, maka dipersilahkan. Dan insya Allah hal itu termasuk hal yang dapat memudahkan hisab kita di hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا.
Karena sesuatu yang kita butuhkan, selama kita butuhkan masih dalam taraf mu'tadil, pertengahan, tidak berlebihan, tidak terlalu kurang. Sesuatu yang masih kita butuhkan dari perkara-perkara dunia masih pada al-wajh al-mu'tadil, pada taraf yang pertengahan, tidak berlebihan, maka ini bukan dianggap sebagai kenikmatan-kenikmatan dunia yang melalaikan. Ya, wa aqallu darajatil alim an yastaqdhira at-ta'alluq bid-dunya, dan derajat terendah seorang alim adalah hendaknya, atau diantara perangai yang paling minim yang kita miliki dalam rangka respon kita terhadap kenikmatan dunia ini, hendaknya kita menganggap buruk, menganggap kotor bentuk ta'alluq kepada dunia, bentuk bergantung kepada dunia. Ya, di antara hal yang dianjurkan oleh beliau di sini adalah seorang alim, seorang pengajar, seorang panutan hendaknya memiliki sebuah respon terhadap kenikmatan dunia. Kita menganggap bergantung kepada kenikmatan dunia merupakan sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk yang hendaknya kita hindari. Ya, jangan sampai jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang alim yang seharusnya menjadi panutan dalam kesederhanaan, panutan dalam zuhud, panutan dalam sedekah, malah menjadi orang yang pelit terhadap kenikmatan dunia, dalam artian dia menjaga erat-erat kenikmatan dunia, tidak mau menyedekahkannya, dan dia malah menjadi orang-orang yang terdepan dalam berambisi untuk mengumpulkan dunia dan bergaya sebagaimana orang-orang fasik terhadap kenikmatan dunia. Apalagi seorang alim yang sombong dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia miliki. Jangan sampai ada. Ini nasihat yang sangat besar, yang sangat agung yang beliau sampaikan kepada kita. Karena memang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang alim seharusnya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mendakwahkannya, sibuk dengan berpikir ke depan bagaimana nasib dakwah di daerah kita. Dan hendaknya kita berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan, strategi apa, dan memikirkan plan A, plan B, dan apa yang harus kita lakukan ketika masing-masing planningnya menghasilkan kegagalan, apa yang harus kita buat berupa terobosan-terobosan ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita sibuk dengan ilmu, maka tidak ada kesempatan bagi kita, tidak ada waktu luang bagi kita untuk mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan berbangga-bangga dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala justru mencela dunia, kita malah mengejarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela dunia, kita malah mengejarnya. Lagi-lagi patokan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merupakan panutan terbaik. Memimpin dunia tanpa istana, menyerang orang-orang kufar dan memenangkan peperangan demi peperangan di medan perang tanpa alat-alat yang begitu memadai seperti zaman sekarang. Dan bagaimana respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia jamaah sekalian, yang padahal beliau sangat bisa dan sempat diberikan pilihan untuk menjadi nabi dan raja seperti Sulaiman alaihi salam dan bapaknya. Siapa bapaknya? Bapaknya Sulaiman siapa? Abu Sulaiman, Daud alaihi salam. Rasul kita diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla ingin menjadi nabi dan raja atau nabi dan hamba biasa. Namun Masya Allah, ajaibnya nabi kita, alangkah mulianya nabi kita dengan kerendahan hatinya memilih ingin menjadi nabi dan hamba biasa. Nabi SAW bisa menguasai dunia ini dan bisa menjadi nabi terkaya, tapi beliau tidak demikian. Rasulullah SAW berkali-kali memakai aksesoris darurat, yaitu apa? Batu yang diganjal di perutnya karena lapar, karena sedikitnya nikmat harta yang beliau miliki. Bahkan beliau meninggal dunia dalam keadaan baju besinya digadaikan ke orang Yahudi. Kenapa bisa jemaah sekalian? Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baju besi beliau sampai murtahan, ya, digadaikan di orang Yahudi? Kenapa jemaah kira-kira? Kok bisa? Apa jawabannya kira-kira? Ini azan. Azan. Aina nusalli? Huna? Afil masjid. Tayyib. Nuwasil ba'da salat. Oke. La. Intahaya tayyib. Afwan. Masya Allah. Keterusan ngomong ya. InsyaAllah ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menggadaikan baju besinya dalam sebuah riwayat untuk membeli keperluan pribadi beliau. Kalau digadaikan ke para sahabat nggak ada yang mau nerima.
gadainya Nabi, gak tega nerima gadainya Nabi. Para sahabat pasti akan memberi untuk Nabi SAW. Bahkan para sahabat siap memberikan nyawanya demi membela Nabi SAW. Nabi tidak ingin merepotkan para sahabat. Begitupun para sahabat, sebagian mereka begitu sedikit kenikmatan dunianya. Ulbah bin Zaid nggak diizinkan untuk ikut berpartisipasi dalam perang Tabuk karena nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya makanan. Beliau cuma punya apa? Karpet rusak di rumahnya. Ingin sekali merasakan bisa sedekah seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia mengadu kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah, saya bersedekah dengan kehormatanku. Sedekah pakai kehormatan jemaah. Saking gak punya apa-apanya. Dan ternyata keadaan para sahabat dan keadaan Nabi kita yang gak punya apa-apa tetap menyebabkan mereka semua berhasil dalam mengemban dakwah. Mereka semua berhasil dalam memimpin dunia. Mereka semua berhasil dalam menyebarkan Islam, yang ternyata generasi-generasi yang datang setelahnya, kenikmatan-kenikmatan dunia membuat dakwah semakin hari semakin gagal. Betapa banyak kekalahan-kekalahan karena kaum muslimin saat itu cinta dengan dunia. Maka sedikit lagi jemaah sekalian, nasihat beliau yang hendaknya kita lakukan bersama, karena kami pun yang berbicara juga diamanahkan sebagai guru. Hendaknya seorang guru, seorang panutan zuhud terhadap dunia. Zuhud maknanya meninggalkan hal yang gak ada manfaatnya di akhirat. Kita punya dunia, silahkan miliki, namun jadikan apa-apa yang kita miliki bermanfaat untuk di akhirat kita. Dan hendaknya jika bisa kita menyedikitkan kenikmatan dunia sekedar untuk mencukupi kebutuhan kita dan keluarga, dan tidak memperbanyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan setelah azan, kita simak azan dulu. Setelah azan jika ada pertanyaan silakan. Cek. Silakan para ustaz dan ustazah yang bisa langsung maju ke depan atau bagaimana Ustaz? Ya. Langsung maju ke depan atau bagaimana atau? Oh, boleh di tempat masing-masing film Makani. Silakan Ustaz. Ada yang mau tanya? Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Aldi.
Coach Alvin, Ustazah, tidak ada Ustazah, gratis nanya sama. Nggak perlu ngantri nih. Iya. Fadlan, ada yang mau tanya? Silakan. Jangan susah-susah nanya ya. Insyaallah. Ustaz ada yang tanya? Nggak ada. Oh, nggak ada yang tanya. Insyaallah. Udah paham mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang tanya Ustaz. Jadi perwakilan. Supaya nanti manfaat yang kita dapatkan bisa lebih banyak. Iya. Mungkin ini Ustaz, singkat saja pertanyaannya. Kiat-kiat yang bisa menjadikan diri kita ini memiliki sifat-sifat zuhud. Masya Allah. Dengan zaman yang kita alami saat ini. Masya Allah. Barakallah. Terlalu susah pertanyaannya Ustaz. Iya. Taib, Masya Allah. Taib, Masya Allah. Waalaikumsalam. Fadhal Ustaz Abu Faza. Ajib. Taib, jadi Masya Allah ya, ini kenapa para ulama menyarankan agar kita zuhud terhadap dunia? Ya karena mereka menasihati, karena seorang alim, ya kita nggak mengatakan kita lebih berilmu, tapi kita katakan kita lebih berilmu dari santri kita lah. Karena para ahli ilmu itu orang yang paling tahu tentang keburukan dunia. Maka tips agar kita bisa zuhud terhadap dunia hanya mencari atau mengumpulkan yang bermanfaat saja. Yang paling pertama adalah sering-sering mengunjungi ayat-ayat, membaca, mentadabburi ayat-ayat yang berkenaan dengan celaan-celaan Allah terhadap dunia. Ya, ternyata dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, setahu kami, tidak ada memuji satu pun pujian kepada kenikmatan dunia. Yang ada adalah celaan demi celaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah hakikat kehidupan di dunia melainkan isinya lahwun wa la'ib, kelalaian dan main-main. Dan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Ya lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang hakiki. Lau kanu ya'lamun, aduhai sekiranya manusia mau memahaminya, mau mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW pernah menyebutkan harga kenikmatan dunia ini. Kata Nabi SAW bahwa harga kenikmatan dunia ini tidak lebih atau tidak bisa menandingi harganya sayap seekor nyamuk. Ya, kata Nabi SAW bahwa dunia ini lebih hina dan tidak berharga di sisi Allah dan tidak bisa melebihi harga sayap seekor nyamuk. Kalau ada nyamuk diobral pun kita nggak mau beli. Ya, nyamuk buat apa dibeli? Biasanya kita binasakan biasanya kan. Nyamuk kita diperintahkan untuk membelinya, apalagi cuma sayapnya. Ternyata dunia yang begitu manis, hijau, megah dan terang ini tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW juga pernah membandingkan keburukan dunia lebih buruk daripada bangkai kambing cacat. Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau beli bangkai kambing cacat ini? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau dia masih hidup kita nggak mau beli, dia cacat. Bagaimana sekarang dia jadi bangkai? Wallahi dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan daripada seekor kambing yang cacat tersebut. Maka tips paling pertama, kenali keburukan dunia ini. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita istiqomah dalam mengajar dan belajar. Mengapa demikian? Karena orang yang mengajar dan belajar terbebas dari laknatnya Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat. Dilaknat semua isinya kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, wa ma walahu, hal-hal yang Allah cintai. Di antaranya bentuk ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, atau nikmat-nikmat dunia yang kita gunakan untuk ketaatan. Nikmat-nikmat dunia yang kita gunakan untuk bisa selalu berzikir, menyebut nama Allah dan mengingat Allah.
Kemudian yang ketiga aliman, orang yang memiliki ilmu. Yang keempat au muta'alliman, orang yang belajar. Maka ya sedikit tips Ustaz ya, jadi jangan banyak-banyak Ustaz, karena dari yang lain insya Allah nanti akan memberikan tipsnya bagaimana agar kita selalu zuhud terhadap dunia. Dan terakhir ya bertemanlah dengan orang-orang yang zuhud. Jangan berteman atau masuk ke dalam komunitas-komunitas orang-orang pecinta dunia. Ya, jangan sampai kita masuk ke komunitas orang-orang yang membicarakannya setiap harinya tentang harta, syahwat, kemudian kendaraan-kendaraan yang padahal kita sudah punya kendaraan, namun dia membicarakan tentang hal-hal yang sama sekali nggak ada manfaat untuk akhirat kita. Semoga mencerahkan Ustaz. Barakallahu fiikum. Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan tips tersebut. Wallahu a'lam wal ilmu indallah. Nah. Yakfi. Masyaallah. Kalau sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada para ustadz ustadzah yang meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali, dan semoga Allah mudahkan terus ustadz dan ustadzah untuk bisa membina para santri dan menjadikan pembinaan terhadap para santri sebagai pahala jariah yang selalu para ustadz ustadzah rasakan dan dapatkan meskipun telah meninggal dunia, sebagai pemberat timbangan juga bagi kita insyaallah pada hari kiamat kelak. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.